Reply 1988 itu kan drama Koreanya lumayan banyak nih episodenya. Sampai 21 atau 22 gitu. Nah, Kak Angge memutuskan untuk nonton atau belum nonton ya? Udah nonton atau belum? Aku belum nonton. Oke, belum nonton. Berarti sama ya kayak Kak Pinke. Berarti belum bisa sharing nih. Kalau Kak Chow udah nonton belum ya? Suaranya gini ya. Belum. Oke, berarti yang udah pernah nonton, udah sharing semua. Ini Kak Fauzia Iya, udah. halo. Halo Kak. Oke, boleh di-sharing Kak yang tadi aku bilang. Aku udah pernah nonton, cuman udah lumayan lama, terus kemarin baru rewatch lagi. Mm-mm. Ya, kalau menurut aku sih, kalau dari alurnya dia ringan, terus Hmm. juga relate sama kehidupan kita. Cuman kan Mm-mm. karena sayangnya dia, apa ya, latar belakang ceritanya tuh udah beberapa tahun yang lalu kan. Jadi mungkin Mm-mm. emang beda aja feelnya, karena zaman dulu kan kayak nggak kayak sekarang. Jadi kalau sekarang tuh udah apa ya, modern gitu lah, banyak sosial media gitu. Oke, jadi ada perbedaan budaya atau kebiasaan lah ya dari si film itu sama sekarang. Iya. Oke deh, makasih Kak Fauzia. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, karena Kak Ulum udah ada juga. Tadi yang ruang kaya tuh siapa ya? Siap, langsung aja nih ya kita bahas. Jadi untuk yang baru bergabung, ngobrolin film ini adalah kegiatan rutin setiap 1 bulan sekali dari Gerakan Suka Baca. Nah, biasanya kita kerjasama sama Indie Cinema Depok atau bioskop alternatif di Kota Depok. Biasanya ada nonton barengnya dulu. Habis itu kita diskusi filmnya atau drama Korea atau film pendek yang udah kita tonton gitu. Karena lagi masa pandemi, jadi kita mengadakan ngobrolin filmnya dari jarak jauh dulu gitu. Nah, hari ini atau malam ini kita akan ngobrolin drama Korea Replay 1988. Kenapa sih ngobrolin ini? Karena kita mau mengangkat sebenarnya itu bukan cuma dari segi, kan banyak juga yang ngebahas tentang percintaannya ada, terus keluargaan ada, pertemanan juga ada. Jadi memang include semuanya di drama Korea ini memang banyak banget pelajarannya. Jadi untuk yang belum pernah nonton, Replay 1988 itu adalah serial televisi Korea Selatan tahun 2015. Nah, menurut Wikipedia, ini dibintangi oleh Lee Hyeri, Park Bo Gum. Kalau misalkan aku salah nyebutin, nanti tolong dikoreksi aja ya. Terus Ryu Jun Yo dan Go Kyung Pyo serta Lee Dong Hui itu pemeran utamanya. Atau jadi di film ini itu kan dia ada di satu blok lokasi gitu. Kayak kayak misalkan komplek-komplek gitu, tapi dia cuma berlima, ya ya, berlima atau berenam gitu. Nah, anak-anak si ibu-ibu ini atau para orang tua ini punya anak nih satu-satu. Akhirnya dia kayak bikin geng, maksudnya dari kecil main kan. Terus mereka bikin geng sampai akhirnya di tahun 1988 diceritain ketika masa SMA-nya gitu. Masa SMA ketika mereka kelas 12 dan harus tes perguruan tinggi negeri yang mana nantinya bakalan cerita tentang cita-citanya mereka satu-satu itu apa. Nah, di film ini juga uh, dramanya itu sangat menghangatkan hati karena emang latar belakangnya itu kan lama kan, tahun 1988, terus memang di distrik Dobong namanya, di daerah Seoul, Seoul Utara, Korea. Dan sebenarnya serial ini kalau nggak salah banyak, ada nggak cuma Replay 1988 gitu, tapi ada juga yang 97, 94. Cuma memang kebanyakan reviewer atau yang mengulas katanya sih Replay 1988 paling baik gitu versinya, atau mungkin paling seru kali ya, bukan paling baik, paling menyenangkan lah kalau ditonton gitu. Nah, untuk pemainnya, jadi ini ada
5 keluarga nih. Maksudnya yang sering disorot, yang emang sering diceritain. Jadi yang pertama itu ada Lee Hyeri sebagai Sang Deksun. Jadi dia di satu geng itu perempuan sendiri. Nah, dia orangnya apa ya? Priang. Kalau menurut saya itu priang, terus selalu ceria, tapi sebenarnya sih dia nggak cuek-cuek banget gitu. Tetap kalau di dalam keluarganya itu mau diperhatiin gitu. Terus di sini dia sebagai anak kedua. Jadi satu keluarganya itu dia punya kakak namanya Bora, terus dia anak kedua, terus punya adik, bedanya sih nggak terlalu jauh gitu. Untuk kondisi keluarganya bisa dibilang dia uh, sering disebutnya keluarga basement gitu. Jadi memang ada yang lebih kaya dari dia gitu. Aku nggak tahu sih yang mana stratanya itu yang lebih rendah antara Sunwo sama si Doksun ini gitu. Jadi nanti mungkin bisa share teman-teman. Nah, pokoknya dia itu memang keluarganya hanya keluarga sederhana. Ayahnya itu kerja di sebuah bank. Terus waktu itu memang masih punya tanggungan kayak hutang gitu kan. Jadi si Doksun ini sering ketika ulang tahun itu kayak dirapel sama kakaknya. Jadi kayak barengan. Karena ulang tahunnya cuma beda beberapa hari, akhirnya kayak dibarengin. Jadinya kan ayahnya irit gitu kan, beli kue ulang tahunnya kayak gitu. Dan dari segi akademiknya, Doksun ini dia tidak terlalu baik karena menempati peringkat 989 di angkatan sekolahnya gitu. Jadi sering dibanding-bandingin sama kakaknya Bora yang masuk universitas ternama di Korea. Gitu. Lanjut ke keluarga dua, itu ada Pak Bogum. Bacanya nggak tahu ya, Bogam atau Bogum. Nah ini dia sebagai Choi Taek. Taek. Jadi dia ini nggak sekolah, tapinya punya kemampuan atau apa ya, bakat luar biasa dalam permainan Go. Permainan tentang asah otak gitu. Nah, dia selalu menang di kejuaraan-kejuaraan tingkat dunia dan lain-lain gitu. Pernah waktu itu di episode keberapa lupa, dia pernah kalah satu kali, tapi setelah itu dia selalu menang dan selalu menang. Karena memang kayak hidupnya dia tuh seharian cuma buat itu. Dan latar belakang keluarganya, dia adalah seorang anak piatu ya, nggak punya ibu. Jadi hanya diasuh oleh ayahnya aja dan karena sifatnya dia yang pendiam, ayahnya mungkin juga bingung komunikasi sama dia kayak gimana. Jadi rumah itu tuh kayaknya dingin gitu rasanya. Jadi kalau misalkan tagnya pulang, ya udah say hello gitu-gitu aja. Dan ada di satu episode si ayahnya itu ketika diwawancara sama wartawan, dia nggak bisa jawab karena kayak lahirnya kapan. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan sederhana yang harusnya ayahnya tahu, dia sampai nggak tahu gitu. Mungkin bisa ditambahin sama teman-teman atau dikoreksi kalau misalkan saya salah ya. Jadi kita nanti bareng-bareng aja. Lanjut ke keluarga ketiga. Ini ada Go Kyung Pyo. Dia berperan sebagai Sung Sunwo atau ya Sunwo sih biasanya dipanggilnya. Dia lumayan pinter, paling pinter sih di antara satu geng itu. Dia menjabat sebagai ketua OSIS dan sangat sayang sama adiknya Jinju ya namanya. Jadi dia punya adik kecil gitu. Dan kalau misalkan tadi Taek nggak punya ibu, nah si Sunwo ini hidupnya hanya sama ibunya aja, alias dia nggak punya ayah gitu. Jadi uh, dia kayak pelindung gitu buat adiknya sama ibunya. Sering banget uh, sering banget menemani ibunya beraktivitas kayak ke pasar dan lain-lain dan selalu izin gitu loh kalau misalkan mau keluar rumah, mau pergi kemana. Pokoknya digambarkan sebagai anak yang sangat baik gitu. Oh iya, tadi kalau untuk Taek sendiri, kondisi keluarganya karena memang dia sering main Go dan ayahnya punya kios jam antik gitu, jadi bisa dibilang dia paling kaya sih di komplek itu. Entah dia atau yang satunya lagi ya. Pokoknya dia lumayan lah untuk keuangannya karena sering traktir teman-temannya itu yang di satu geng.
Nah, kalau si Sunwoo ini dia setipe sama si Doksun. Jadi kayaknya sih dua terbawah gitu di antara mereka berlima. Terus keluarga lanjutnya adalah Ryu Junyo memerankan sebagai Kim Jung Hwan. Nah, ini dia Jung Hwan, uh, dia punya bapak lucu banget. Lupa nama bapaknya siapa. Jadi keluarganya lengkap sih. Dia ada ayah, ibu itu ada. Tapi dia punya kakak. Punya kakak, kakaknya ini nggak suka sama yang namanya belajar. Tapi dia dalam hal lain itu pinter banget. Kayak ngafalin Yellow Pages atau buku kuning tuh, buku telepon, terus hal-hal game, dan yang perangko gitu-gitu sejarah itu kakaknya pintar gitu. Sedangkan si adiknya ini atau Jung Hwan dia memang sifatnya itu agak dingin, terus dia suka sarkas atau ya maksudnya apa yang ada di mulutnya dia ya dia ucapin gitu. Kalau nggak suka sama orang ya dia ucapin gitu. Dan sangat suka sama sepak bola. Nah ini dia tadinya adalah keluarga yang miskin. Terus akhirnya kan si kakaknya main lotre tuh, main lotre akhirnya diundi, terus akhirnya dia menang dapat uang banyak, akhirnya dia pindah rumah gitu, kayak jadinya strata sosialnya tadi dia di bawah gitu. Ketika si kakaknya memenangkan lotre langsung dia naik ke atas, jadi lumayan keuangannya tuh udah saking saking kayaknya mungkin ya ayahnya kayak bingung mau ganti jaket, beli baju, beli mobil itu yang harga berapa kayak gitulah. Terus yang terakhir ini ada Lee Dong Hui. Dia memerankan sebagai Dong Ryong, anaknya rektor, kalau nggak salah rektor di sekolahnya dia. Terus sangat suka kesenian. Sebenarnya keluarganya lengkap dan keuangannya juga lumayan lah. Maksudnya di antara Doksun sama Sunwo, dia lumayan peringkat 3 lah. Tapi sayangnya si ibunya ini karena seorang direktur, jadi kayak nggak ada waktu untuk dia ngobrol gitu. Dia sekolah pun ibunya udah nggak ada, dia pulang juga ibunya lagi kerja gitu. Jadi emang nggak pernah ada komunikasi yang baik, makanya dia sering main ke rumah si Taek gitu. Jadi itu sih ada lima latar belakang keluarga dan anak-anak remaja itu. Mungkin tadi udah diceritain nih kan latar belakang keluarganya dan lain-lain. Di situ kan ada banyak banget, eh, ada yang ibaratnya tajir, mungkin ada yang di tengah-tengah, ada juga yang dia di kalangan bawah gitu. Nah, menurut kalian kan kalau misalkan kita lihat di tahun 1988 nih, strata sosial kayak gitu dengan punya geng dan sahabat yang kayak gitu, mereka malah saling menguatkan kan di film itu. Mungkin boleh di-share satu-satu. Menurut kakak, kalau misalkan kita refleksi ke tahun sekarang nih, yang mana banyak kasus lifestyle itu adalah sebuah pengakuan pertemanan gitu kan. Nah, gimana sih kira-kira cara mengantisipasinya? Terus kalau misalkan kakak nonton film itu, dari segi strata sosialnya itu kakak dapat apa gitu biar si anak-anak ini atau teman-teman mungkin yang lagi dengerin nantinya bisa pede sama kondisi keluarga mereka atau ekonomi keluarga mereka yang saat ini mungkin pas-pasan atau biasa aja. Mungkin boleh cerita dulu dari Kayasya kali ya, urutannya sama aja kayak tadi. Boleh diceritain Kayasya? Kak, aku mikir dulu boleh gak? Boleh boleh silakan. Oke. Di Terlalu berat ya. 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 Mungkin Kak Amel nih udah ngelotok banget kan? Boleh Kak Amel? Iya. Uh, Maksudnya kayak refleksi dari film itu buat lingkungan kita yang sekarang gitu ya, Kak? Ya, jadi kan gini nih, mungkin di tahun 88 ya, belum ada kayak tantangan, kan sekarang banyak banget anak-anak atau SMP, SMA, mereka kayak nggak punya gadget aja, jadi takut nggak ditemuin. Nah, kalau misalkan di sana, di film ini
headsetnya. Nah, Maaf, kalau udah. misalkan di film 1988 itu kan mereka temenan tapi ngerangkul tanpa memandang status sosial gitu. Nah, gimana sih mungkin Kamal ada tanggapan nih buat biar teman-teman atau siapapun yang nantinya dengar mereka lebih percaya diri sama kondisi keuangannya yang sekarang atau kondisi keluarganya saat ini. Jadi nggak perlu apa ya memaksakan kehendak supaya bisa dapat pengakuan dari teman-temannya gitu. Kalau menurut aku sih itu tergantung dari circle yang kita pilih juga gitu ya. Maksudnya tujuan kita berteman itu untuk apa gitu. Kalau kalau misalnya emang di dalam satu lingkungan mereka emang gengnya misalnya yang kayak hedon gitu, terus kita merasa kita nggak mampu, ya kita nggak usah maksain diri kita buat masuk di lingkungan itu gitu. Maksudnya kayak kita bisa cari lingkungan yang lain yang lebih bermanfaat dari segi lain, misalnya dari segi kesenian atau dari segi pendidikannya gitu. Apalagi kalau misalnya dari film itu kan mereka ada di satu lingkungan yang sama, maksudnya kayak tetangga gitu ya kan. Iya, Kan benar. kayaknya kalau misalnya dalam komplek tuh mungkin maksudnya namanya sekomplek, masa sih kayak harus beda-bedain strata sosial gitu. Maksudnya kan kayak ya kita berteman bisa sama siapa aja, kayak bisa saling bantu satu sama lain juga. Kayak kalau menurut aku sih gitu, Kak. Oke, jadi pertama kayak lebih peka sama circle kita sendiri ya, circle Iya. pertemanannya. Terus ya emang ibaratnya tuh lingkungan mempengaruhi lah ya. Oke, makasih Kak Amel. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Habis Kak Amel, Kak Nurul, boleh di-share Kak? Atau insight apa sih yang Kakak dapat dari, kan itu beragam banget tuh, kayak si Dok, Dokson, apa sih nyebutnya? Ya, si ceweknya sama si Sunwo itu kan agak di bawah, tapi si Taek sama Junhwa itu sering bantuin gitu. Kalau aku lebih kenanya ke yang pas si Doksonnya ulang tahun sih Kak, yang Oh iya. dikasih. Aku lebih suka ke keluarganya dia aja gitu. Kayak ayahnya tuh bilang ke dia Mm-mm. kalau ayahnya baru jadi ayah, makanya dia nggak ngerti sama si Dokson maunya apa gitu. Aku nangis sih di situ kayak, oh ini apa? Kayak bener-bener keluarganya tuh ini banget, sayang banget sama Dokson, tapi mungkin gara-gara ada 3 anak, jadi kayak si Dokson ngerasa dibeda-bedain gitu sih. Aku lebih ke keluarganya. Kalau Keluarganya ya. aku gitu. Sama Oke. Sunwo juga ya dia. Iya, Dia Sunwo. sayang banget sama ibunya gitu, sama adiknya apalagi. Terus kan Oke. kalau si Junwan bapaknya yang suka ngelucu tapi dianya dingin gitu. Terus ada satu episode yang dia ngomong sama temennya yang kacamata itu, kenapa ayahnya Mm-mm. kayak gitu? Ayahnya diem, ayahnya ngediemin dia. Terus kata temennya, kata temennya kan coba respon ayah kamu gitu. Kan selama ini si Junwan cuman cuek-cuek aja. Pas di respon sama si Junwan, lawakan bapaknya jadi ketawa gitu. Aku lebih suka ke keluarganya gitu, Oke, ke kekeluargaan arah gitu. keluargaan. Oke. Ah, Jadi mungkin ya kak. bisa disimpulin sih, kan meskipun mereka di satu keluarga nih, kayak beda-beda kondisi keuangannya atau Iya, ibaratnya strata sosialnya dan lain-lain, tapi ada itu loh. Jadi ada minus sama plusnya. Kayak si iya kak Junghwan, bener. Junghwan mungkin dia kalau keuangan yang nggak kurang gitu, tapi dia susah buat komunikasi sama ibu dan ayahnya gitu kan. Iya benar-benar. Apalagi ibunya nggak ngerti dia, sedangkan si Sunwo sama Dukson cerita ke ibunya, tapi ibunya Junwon nggak ngerti maunya Junwon apa, bahkan nggak Iya, tahu kalau Junwon peringkat pertama. karena dia nggak pernah ngomong kan kayak gitu. Iya, maaf. Iya Terus kak, kalau si lebih ke itu. Doksun mungkin dia punya keluarga yang hangat, tapi ya kondisi ekonominya ya biasa-biasa aja gitu. Tapi Iya gitu. gitu kan. Terus kayak si Sunwo Bener-bener. juga Iya aku kayak kayak gitu, lebih ke situ sih kak, ke lebih ke situ. keluargaannya. Oke deh, Ah, makasih Kak Nurul. iya kak sama-sama. Lanjut nih mungkin dari sisi yang belum nonton kali ya. Kak Pinke mungkin mau kasih tanggapan dari beberapa prolog yang udah disampaikan tadi.
Jadi tuh filmnya itu lebih kayak nyeritain tentang keluarga sama strata sosial dalam kehidupan pertemanan gitu ya kak ya. Enggak sih, jadi memang di situ sebenarnya keluarga iya, pertemanan iya, strata Hmm. sosialnya itu memang diangkat kayak beberapa kasus aja gitu, tapi nggak di-highlight secara besar gitu. Cuma emang kita mau ngebahas itu aja sih, karena kan relate nih sama kehidupan sekarang. Kadang banyak juga anak-anak yang minder karena keadaan keluarga kan. Nah, Nah ya tuh benar banget. sementara kan kalau misalkan memang tadi kata Kak Fauzia benar sih, kayak latar belakangnya latar di film ini kan tahun 1988. Mungkin ya beda juga kan budaya orang-orang di tahun itu. Dan kalau misalkan kita bawa ke tahun ini nih, ya kalau misalkan emang ada anak-anak yang minder sama keadaan keluarga, sebenarnya wajar-wajar aja karena tuntutan lifestyle-nya pasti beda sama di tahun 1988. Mungkin Kak Pinka ada pendapat untuk ini atau tambahan lah biar Em, teman-teman. Kalau menurut aku sih minder atau enggak mindernya itu relatif ya, maksudnya tergantung balik lagi dari background keluarganya, terus bagaimana cara keluarganya mendidik anak tersebut, terus lingkungan sosialnya seperti apa, balik lagi kayak gitu. Gak semua anak dalam kondisi misalkan ekonomi yang terpuruk atau apapun mereka langsung minder, nggak semua. Ada beberapa Iya. anak yang memang mereka bisa survive sama kehidupannya, gak minder sama kehidupannya karena uh, di lingkungan dia pun mendukung dan anaknya pun punya kemandirian sendiri gitu. Tingkat survive-nya lebih daripada anak lain gitu. Kalau menurut aku sih gitu aja. Iya, kadang memang pertama beda kayak kekuatannya kali ya, kekuatan mentalnya si Mm-mm. anak. Terus lingkungannya sama tadi kata Kak Amel bener sih, circle pertemanannya juga kan ngaruh banget gitu. Mungkin kalau Mm-mm. sekolah di kayak SMA negeri sama SMA swasta ada juga gap-gap kayak gitu kan. Tapi sebenarnya Nah, memang iya. kayak ke diri kita sama keluarga sih memang harus harus kayak tempat cerita dan lain-lain sih ya Kak. Dia. Aku harus nonton nih kayaknya nih. Malas dapat spoiler dulu dari teman-teman. Gak apa-apa, kita cuma intinya aja kok Kak. Oke deh, Tapi seru makasih. kayaknya nih. Ya, seru Oke. banget. Oke. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang strata sosialnya, ya kurang lebih sih sama untuk masukan-masukannya atau ke teman-temannya kalau bisa ya tadi circle pertemanan, terus lingkungan, sama memang keluarga itu sih yang harus memayungi. Nah, lanjut ke poin kedua. Di sini kan backgroundnya itu di filmnya ya, adalah usia-usia remaja menjelang dewasa nih. Dan di setiap keluarga pasti punya tantangannya sendiri. Mungkin bisa di-share teman-teman keluarga mana yang paling favorit dalam cara mereka mengasuh anak atau ya mengasuh anak terus alasannya tuh kenapa karena menyenangkan atau ada episode atau adegan yang paling favorit nggak sih? Misalkan kalau aku nih, kalau aku itu ketika jadi kan si Suno itu kalau nggak Suno salah Junghwan. Junghwan itu kan memang dia keluarganya lengkap. Terus punya ayah yang lucu, ibunya juga lumayan perhatian dan berkecukupan gitu. Tapi ada satu episode yang mana si Junghwan itu dia nyelamatin temennya ya kalau nggak salah Ryong Dong. Jadi lagi di pelonco sama si seniornya sampai akhirnya sepatunya si Junghwan ini diambil gitu. Nah, ketika pulang, sepatunya ini hilang kan, tapi si Junghwan ini nggak cerita sama si ibunya. Sampai akhirnya ibunya ini tahu dari ibu-ibu lain. Jadi gini, di film ini tradisi ibu-ibu mereka setiap pagi tuh mereka ngeriung gitu di satu balai ya kalau kita nyebutnya. Dia duduk terus sambil kayak nyangin masakan gitu buat masak hari ini. Misalnya kayak toge lah, terus ikan lah apa. Jadi sambil ngobrol, sambil cerita tentang perkembangan anak mereka. Pada satu hari, si Jung Hwan ini sepatunya hilang kan. Sepatunya hilang, tapi si ibunya sendiri tuh nggak tahu gitu. Sampai akhirnya si Jung Hwan pulang, dia pakai sendal, terus ibunya kayak ngerasa sedih.
kok hal sekecil ini nggak tahu ya gitu. Nah terus dia langsung masuk ke kamarnya Junghwan kan, Junghwannya juga diem aja. Akhirnya ibunya memberanikan bilang, ya intinya kalau ada apa-apa bilang ya gitu. Menurut aku itu part favorit sih, karena mungkin agak susah ya mendekati anak-anak yang agak dingin, terus sementara ibunya juga kurang peka karena jarang ngomong gitu. Mungkin teman-teman ada adegan lain atau part favorit tentang pola asuh keluarganya di 5 anak tadi. Boleh, tadi kan Kak Yasha belum nih. Mungkin yang ini bisa jawab. Silakan Kak Yasha di-share. Oke. Menurut aku sih di film ini semua keluarga itu punya apa ya, kelebihan dan kekurangannya ya. Benar. Ya, iya. Tapi paling menurut aku yang paling berkesan itu di keluarga si Duksen ini sih. Oke. Kayak kayak keluarga mereka itu sederhana. Tapi punya apa ya? Punya keluarga yang menurut aku tuh hangat banget. Ya, Halo? halo, iya Kak, putus-putus ya? Ya. Tadi agak sih. Oke, berarti punya keluarga yang lengkap banget. Ada nggak sih Kak adegan atau part favorit nih? Mungkin ketika Doksunnya kenapa gitu, Kakak inget nggak? Menurut aku yang pas ngasihin penghargaan yang pas papahnya itu pensiun kalau nggak salah Kak. Itu Oh iya, ngerayain itu itu sedih banget sih. ya kayak apa ya? Kasih sayang seorang ayah yang nggak kita tahu gitu kan. Kayak ya ampun. Terus juga kayak si Sung Boranya itu kayak yang awalnya tuh aku pikir kayak anak itu nggak pedulian banget gitu kan. Kayak bodoh amat. Ternyata punya sisi yang baik banget gitu. Itu sih menurut aku. Ya, berarti kalau kakak lebih ke Doksun ya, keluarga Doksun. Ya, bener ya nyebutnya Doksun. Ya, Doksun dan Bora. Oke, makasih Kak Yasha. Oke. Nah, mungkin boleh di-share Kak Sinta nih, kan baru nonton beberapa episode. Mungkin udah punya keluarga favorit, terus adegan mana sih yang paling seru gitu? Yang paling diinget itu yang apa ya? Paling yang Dexon yang dia dirayain ulang tahun sama bareng sama kakaknya itu kan, terus yang dia sampai nangis. Terus ujung-ujungnya pas udah hari H si Doksunnya ulang tahun dikasih kue ulang tahun kan sama bapaknya di depan toko gitu ya. Yang Iya, setelah benar. dia pulang dari yang Olimpiade itu ya. Iya. Terus juga apa sih sama ini loh yang episode pertama itu loh yang tentang pertemanannya mereka yang kan mereka kan ngasih makanan tuh ya ke dari keluarga ini ke keluarga ini jadi kayak mereka tuh Tradisi. iya kalau ngasih ke kalau kita dapat makanan dari dia kita harus ngembalikin makanan lagi ke dia gitu kan sampai ibaratnya kayaknya waktunya tuh habis cuman buat muter-muterin makanan doang nggak sih sampai dia bilang ini mah mending kita makan bareng-bareng aja gitu kan. Kayaknya tuh lucu sih itu sama apa ya sepat yang itu juga tuh yang siapa tuh yang diituin sama kakak kelas yang sepatunya Iya, Junghwan. Terus yang masih aku tanda tanya nih ya sebenarnya aku sekalian pengen nanya sih di situ Ya, kan boleh. suka ada suara kambing itu tuh maksudnya apa sih Kak ngerti nggak? Nah, itu juga jadi pertanyaan aku, siapa yang bisa jawab? Silakan nyalain aja mikrofonnya. Kayaknya dia setiap ngelakuin apa gitu ya terus kayak suara kambing gitu nggak sih? Iya, bener. Iya, Jadi iya kalau Kak, bener. adegan apa lucu sih? itu ada suara kambing gitu. Menurut aku itu tuh kayak suara jangkrik di kita nggak sih? Kayak krik-krik gitu. Aku kira tuh dia tuh kayak mungkin ngomong kasar kali cuman kayak disensor tapi ternyata tuh bukan kan ya? Bukan sih. Menurut aku sih kayak kayaknya tuh. Kayaknya itu juga kayak doang deh gitu Kak. kan kalau ada suara kambing gitu pada diem-diem terus mbek gitu. Iya. Itu paling lucu sih. Itu lucu sih suara gitu tiba-tiba Aku nggak ngerti muncul. maksudnya apa gitu. Iya, pas nonton juga, ini salah nggak sih? Filmnya original nggak sih? Tapi
Gimana sih? Oke, berarti mungkin kayak garing gitu, tapi gimana gitu ya biar kelihatan Iya, dekat. Oke maybe. deh. Sip, makasih Kak Sinta. Yuk. Lanjut Kak Fauzia, mungkin Kak bisa di-share juga. Silakan. Mana dia? Halo. Kalau Halo. menurut aku Iya. yang paling berkesan tuh pas ini sih yang keluarganya si Doksen itu, karena pas apa ya pas di episode pertama itu si Doksen kan nangis kan karena dia bilang ulang tahunnya tuh nggak mau dirayain bareng kakaknya. Terus tuh si bapaknya Doksen kayak ngasih pengertian kalau misalkan tuh ya kamu juga harus banyak-banyak sabar lah gitu istilahnya. Terus sama ini sih yang pas si Sunwoo-nya itu luka karena pas cukuran itu, tapi ibunya nganggep kayak ini kok anakku nggak pernah cerita-cerita sih, terus jadi kayak berburuk sangka gitu, padahal cuman luka karena cukuran gitu. Oh iya, aku inget tuh. Sama itu barengan yang dia nemuin bungkus rokok nggak sih Kak? Iya, Iya ya? iya pas kamu bungkusin Oh iya rokok benar. itu. Jadi emang udah negatif karena emang si Sononya nggak pernah sebenarnya dia Semuanya cerita sih selalu ya, cerita tapi terus pas luka itu dia kan kebetulan nggak cerita, jadi ibunya kayak langsung iya mikir yang benar. aneh-aneh. Kayak langsung sedih gitu ibunya. Iya, Oke deh, makasih Kak Fauzia. iya. Nah, terus tadi siapa ya? Kak Kemal tadi udah kan yang pertama. Kak Anggek nih, Kak Anggek belum nonton ya, tapi mungkin kalau misalkan denger cerita-cerita kita nih Kak, kira-kira bakalan ngefans sama keluarga siapa tuh Kak? Oke, Kak Anggeknya kayak nggak ada. Lagi nggak ada dia. Ada Oh Kak, ada. aku nyimak aja deh Kak. Ya, karena belum Bingung aku nonton dan nama-namanya. Nanti aku nonton tapi dulu. tertarik nonton nggak Kak ketika denger Tertarik, cerita kita? tertarik banget Oh, malah. tertarik ya. Ah. Nah, iya. Jadi kalau kalau Kak Anggek nonton nih di episode pertama nanti ada adegan si Doksunnya itu dia jadi kayak kepilih sebagai pembawa maskot papan. Jadi kalau di sana tuh apa sih SEA Games gitu ya? Kayak festival games gitu yang besar. Nah, tapi pada saat itu negara apa sih dia? Apa ya? Negara apa Kak? Ada yang tahu? Madagaskar Kak. Ya, Madagaskar. Nah, Madagaskar itu dia bawa papannya. Nah, kalau di Korea itu jadi pembawa papan adalah sebuah kebanggaan atau Oh, jadi maskot itu sebuah kebanggaan gitu kan. Nah, pas oke. hari H atau H minus berapa, dia diwawancara tuh, dia seneng kan, akhirnya dia masuk TV, tapi dia diwawancara, ditanyanya gini, apa perasaan kamu ketika tahu Madagaskar nggak jadi tampil gitu. Jadi kayak, itu udah sedih, episode pertama udah sedih, jadi Kak Anggek harus nonton. Oke, siap. Oke deh, sip, Madagaskar ya tadi. Nah, terus lanjut lagi, untuk yang ketiga nih, kan tadi kita udah ngebahas tentang sosialnya, terus tentang pola asuh anaknya, dan menurut kakak-kakak, kalau ini harus jawab semua sih kayaknya. Karena kan film ini memang lebih relate ke keluarga ya. Lebih deketnya itu kayak ke keluarganya. Terus eh, banyak hal-hal yang bisa kita pelajarin di setiap keluarganya. Memang yang sering di up itu keluarganya Doksun sama Junghwan gitu dan Taek karena mereka itu kayak tiga tiga apa ya tiga pemeran utama yang ngeblow up si film ini menurutku sih. Sunwo di awal-awal iya, tapi ketika dia sudah sama Bora itu kayak agak agak kurang seru sih menurutku. Jadi lebih ke Doksun sama Junghwan dan Taeknya. Nah, menurut kakak-kakak semuanya, seberapa penting sih kita harus menghargai keluarga, maksudnya dalam kondisi apapun, dan kira-kira kalau misalkan nantinya ya berandai-andai nih, kalian jadi orang tua,
itu bagi yang udah nonton mungkin mau mau mereferensikan pola asuhnya kayak keluarga siapa gitu. Tapi kan beda-beda ya. Beda-beda sih kondisi keluarganya. Atau mungkin gini aja deh. Kalau misalkan menurut kakak-kakak seberapa penting aja menghargai keluarga dan kenapa? Terus kalau misalkan ada anak tanda kutip dia agak susah komunikasi sama keluarga, upayanya tuh kayak gimana sih? Apakah emang harus diem, mendem, atau cari alternatif lain untuk mencurahkan isi hatinya? Mungkin boleh dari bawah dulu kali ya. Kita dari Kak, siapa nih kalau dari bawah? Jangan deh. Kak Nurul dulu deh, nggak apa-apa. Ya Allah, aku lagi. Ya ampun. Udah siap belum? Apa ya? Siap deh, Udah siap. dong. Aku jawab. Ya. Gimana tadi Kak? Jadi sudah Iya. lupa pola Jadi asuhnya gitu. sih seberapa penting kita menghargai keluarga Oh ya. kita. Terus kalau misalkan Iya. mungkin Kak Nurul gak tahu nih, Kak Nurul tipikal anak yang terbuka sama keluarga atau enggak, atau kalau misalkan punya temen yang dia tertutup nih sama keluarga, cara lainnya tuh biar dia bisa cerita itu gimana sih? Boleh nulis kah? Atau dia cerita sama teman? Atau gimana? Mungkin Kak Nurul dan teman-teman yang lain punya saran nih buat teman-teman di luar sana atau yang nantinya bakal dengerin, yang mungkin dia kesusahan loh buat cerita sama orang tua. Iya, iya. Kalau aku sih penting banget buat ngehargain keluarga tuh penting banget Kak. Kan kayak keluarganya Juhwan terus Dokson tuh ini banget sih, relate banget gitu. Yang orang tuanya padahal si Juhwan nih orang tuanya terbuka tapi Juhwannya malah cuek gitu. Itu padahal kesempatan banget buat anak kan, kalau masalah-masalah kayak yang nggak bisa cerita ke teman, dia bisa cerita ke keluarganya gitu. Tapi malah si Jungwan cuek gitu. Terus kalau misalkan aku sih kadang-kadang suka cerita sih sama ibu sama bapak kalau misalkan lagi di apa masalah di kampus, sebel sama temen gitu. Terus ya masalah-masalah gitu suka cerita. Paling kalau cerita yang paling suka cerita ke ibu sih, lebih ke ibu. Terus kadang cerita ke temen juga, ke ini sih Kak Zahra lebih seringnya gitu. Ke temen deket aja kalau aku. Ke teman Iya, dekat. Jadi sama. kalau misalkan sama keluarga agak cukup terbuka ya. Maksudnya apa aja adalah yang Iya, diceritain sama si ibu gitu. iya, Ya, berarti kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin gak nyaman ke keluarga, Kak Nurul lebih pilihnya cerita ke teman dekat atau yang udah dipercaya ya. Iya, bener Kak. Lebih ke temen deket yang bener-bener percaya banget. Siap, makasih Kak Nurul. Kasih sama-sama Kak. Oke, lanjut ke Kak Yasya lagi. Ini urutannya gitu tuh di chat. Iya, oke. Oke, silakan Kak. Seberapa penting keluarga? Ya, penting banget. Penting banget karena keluarga itu ya tempat kita pulang, tempat kita bercerita gitu kan Kak. Terus juga tempat berbagi kehangatan, tempat dicintai. Menurut aku kalau misalkan kayak apa sih komunikasi yang buruk ke keluarga itu harus lihat banget film ini. Aku ngeliat banget di Bora sih. Iya. Itu kayak di Duksun sama si adenya itu kan kayak emang deket banget sama keluarganya, sama ayah ibunya. Tapi si Bora ini beda banget, merasa apa ya? Kayak merasa sungkan gitu kan. Aku nggak tahu perasaan dia. Sebenarnya menurut aku sih cuman kita cara ngungkapin kitanya aja yang beda-beda. Menurut aku kayak gitu. Terus juga apa ya? Ya itu sih. Pokoknya semua orang punya cara yang beda-beda untuk ngungkapin rasa sayang juga, menurut aku gitu. Oke, kayak si Bora itu ketika dia kasih ayahnya apa ya? Pokoknya yang dia mau pindah itu loh Pak. Yang ayahnya kasih obat ya kalau nggak salah. Dikasih sepatu sama
Iya, jadi Nah, memang udah saking lamanya kali ya, kayak ngerasa nggak perhatian, tapi ternyata satu sama em, lain memperhatikan. kan, cuman nggak diungkapin aja gitu kan. Iya, benar-benar. Memang beda-beda tipikalnya. Oke deh, makasih Kak Yasha. Oke. Ya, lanjut Kak. Tadi Kak Nurul ya, udah. Terus Kak Pinke, boleh Kak Pinke? Iya kak, Iya. iya. Yang soal ini ya, eh Mm-mm. harga keluarga. General. Ya, benar. Kalau aku kan emang karena belum nonton filmnya, jadi keluar konteks ini kayak pemikiran aku Iya. sendiri kali ya. Sharing aja sih Kak. Jadi kalau menurut aku sih seberapa penting untuk menghargai keluarga kita ya pasti penting banget lah. Kalau misalkan nggak ada keluarga kita, nggak ada kita gitu. Ya. Jadi keluarga itu ibaratnya segalanya karena kita berawal dari keluarga, tumbuh kita, berkembangnya kita dari keluarga gitu. Memang mungkin untuk beberapa part kadang kita suka mikir kayaknya ini nggak bisa diceritain sama keluarga deh gitu. Iya, Tapi benar. ada beberapa juga part yang memang kita harus cerita sama keluarga, tergantung kitanya sih, maksudnya sesuai kebutuhan kita apa yang mau dibicarain sama dibicarain. Kalau misalkan memang menurut kita cerita sama keluarga itu kurang tepat, kita masih ada orang lain. Terus kita juga bisa juga kayak ngeliat di medsos gitu atau ngebaca-baca tentang kisah hidup orang lain yang ceritanya tuh hampir mirip dengan yang lagi kita rasain sekarang. Contohnya sih kayak gitu kalau misalkan kita nggak bisa terbuka sama orang lain ya. Kalau kayak gitu. Tapi intinya keluarga tuh penting banget lah. Penting banget. Karena kalau misalkan nggak ada keluarga, nggak bakalan ada kita. Intinya gitu aja sih. Oke deh. Siap, berarti emang penting. Dan mungkin kalau Kak Pinka sendiri tipikal anak yang terbuka nggak sih sama keluarga atau ya hanya bagian-bagian tertentu aja? Kalau boleh jujur enggak ya. Karena kan karena Jauh kedua apa orang tua sama keluarga? kebetulan kalau misalkan ayah udah meninggal dari lama sih ketika aku masih sekolah itu udah meninggal dan akhirnya kan ibu yang jadi otomatis ibu yang jadi kepala keluarga kan artinya dia juga kerja. Jadi aku suka mikir kadang-kadang kalau mau cerita kasihan gitu udah capek sama kerjaannya jadinya Takut nambahin aku lebih beban iya gitu. Kalau misalkan yang kayak seneng-seneng atau cuman kayak curhat-curhat yang ringan-ringan pasti cerita. Cuman nggak semuanya cerita. ya semuanya. Kak Pinka anak pertama? Iya, kebetulan aku anak pertama Kak Re. Pasti anak pertama. Anak pertama tuh Agak gitu ya, emang ya. agak seperti itu. Oke deh, makasih Kak Pinka share-nya. Sama-sama Kak Ren. Iya, kasih Inta mau denger dong. Mungkin Apa? pendapatnya tentang keluarga dan termasuk tipikal yang terbuka atau ada saran gak sih buat teman-teman yang susah cerita buat ke keluarga tuh kayak gimana gitu? Seberapa penting sih penting. Kayaknya aku nggak beda jauh juga deh sama Kak Pinke. Kenapa tuh? Aku juga tipe orang yang terbuka tapi nggak terlalu terbuka gitu sama keluarga. Ada beberapa part ya yang pengen yang kita obrolin ke keluarga, ke orang tua. Terus ada juga yang beberapa part cuman ke kakak atau adik. Terus kalau yang lebih apa sih? Lebih apa sih namanya? Bukan lebih intens. Lebih detail? Iya, lebih itulah masalah yang lain lebih ke teman dekat gitu. Terus juga kayaknya juga di keluarga aku juga tipe orang yang apalagi orang apa namanya orang tua juga kayaknya juga tipe yang nggak terbuka juga sama anaknya. Terus juga mungkin ada yang apa sih namanya orang tua zaman sekarang kan kadang kayak sering update status gitu ya. Mungkin dari anaknya apa namanya anaknya ini jadi tahu orang tuanya tuh gimana tuh dari status justru baru deh nanya kenapa bla segala macem gitu. Oh jadi nggak peka tapi ya
tahu Iya, dari sosial medianya iya, ya. iya. Terus apa ya? Kayaknya udah deh gitu doang. Udah ya, Bingung mau berarti kalau misalkan emang susah buat cerita sama orang tua, kayak ada teman atau kakak, kayak udah ada Iya, pos-posnya, "Kak, ini harus iya betul diceritain betul. kemana." Heeh. Nah, oke deh. Makasih Kak Sinta. Yuhu, sama-sama. Oke, lanjut Kak Fauzia. Kalau misalkan ditanya seberapa penting, penting sih soalnya kan kita kadang yang orang yang tiap hari sama keluarga juga. Cuman tuh ya tetap apa ya nggak semua hal bisa diomongin. Misalkan kayak masalah kuliah nih, kan kadang orang tua tuh nggak begitu tahu kan. Jadi paling ceritanya kayak ke teman. Terus kecuali kalau misalkan kayak itu menyangkut kayak ke keluarga gitu, pasti tetap cerita ke keluarga itu kak. Oke. Jadi hampir sama sih ya tadi, kayak udah ada pos-posnya yang mana sih yang harus diceritain ke keluarga, ke teman gitu. Iya, Oke deh. Siap, makasih Kak Fauzia. iya sama-sama kak. Oke, dari tadi belum dengar suaranya Kak Anissa Dwinda. Udah selesai belum mandinya? Boleh di-share Kak. Ciao. Belum kayaknya. Belum selesai. Oke. Kak Ulum dulu nih. Kak Ulum kan dari tadi juga udah dengerin. Dan ini kan pertanyaan paling general. Meskipun belum nonton filmnya. Mungkin boleh bantu sharing atau berbagi pendapat nih Kak. Hah? Ya, kedengeran. Penting banget. Terus, oke. Oh, jadi kalau ke orang tua emang agak tertutup, lebih nyamannya mungkin ke orang lain gitu ya. Misalnya kayak adik atau teman. Oke deh, siap-siap Kak Ulum. Kak Ulum nih kalau di film Replay 1988 kayak Jung Hwan yang nggak suka cerita sama orang tuanya. Gitu guys. Lanjut, tadi udah kayak Syah udah, Kak Pinko udah, Kak Nurul udah, Kak Chow belum ada, Kak Anggek. Nah, Kak Anggek nih biasanya ada kutipan-kutipan dari keluarganya Kak Anggek yang bisa kita aplikasikan di kehidupan nyata, guys. Beh, Ayo Kak Anggek. apa nih? Penting ya? Yang tadi, Kak. Sama kalau misalkan mungkin Kak Anggek ada nggak sih alternatif lain? Kayak kan kalau dari tadi cerita sama temennya atau sama adiknya gitu. Mungkin bisa nggak sih kalau kayak media, entah itu mewarnai, gambar, nulis, gitu-gitu. Oke, kalau ngomong soal penting, penting banget keluarga Mm-mm. ya. Nah, karena keluarga itu adalah orang-orang yang Tuhan pilih buat kita, buat ngisi hidup Mm-mm. kita. Yang namanya pilihan Tuhan berarti kan yang terbaik lah buat kita. Mm-mm. Apapun kondisi mereka dan apapun kondisi kita, eh, semakin hari kayaknya kita semakin menerima, gitu ya. Mm-mm. Terus apa tadi Kak? Oke, Kak Anggek termasuk tipikal yang suka terbuka sama orang tua atau keluarga atau gimana? Terus kalau misalkan mungkin punya teman atau rekan yang agak susah nih referensi lain, kan nggak harus cerita ke teman, mungkin emang dia tertutup banget, kayak nulis atau gambar gitu. Halo, nih yang nggak terhubung siapa ya? Kak Anggek. Oke, sepertinya koneksinya Kak Anggek agak bermasalah atau koneksi aku ya? Oh enggak nih, udah ada suara-suaranya. Udah deh suaraku. Oke, udah ada. Halo, udah denger? Halo, Aku udah udah. denger sih. Ya, Oh, udah denger. Oke, kalau untuk cerita, aku juga bukan tipe pencerita, baik ke keluarga maupun teman. Jadi aku emang rada tertutup ya untuk Mm-mm. untuk
untuk sehari-hari aku rada tertutup. Mm-mm. Untuk pribadi pun juga tertutup, kecuali hal itu membahayakan ya. Kalau membahayakan mungkin aku pasti cerita ke orang tua. Oke. Terus kalau untuk saran, Mm-mm. mungkin bukan saran ya, karena Iya. ngelihat ke diri sendiri ya, ketika aku susah buat cerita ke orang lain, gimana Heeh. caranya sama orang itu, kayak gitu kan, Iya, orang benar. keluarga. Nah, aku sih lebih ke, karena tipe aku kelihatannya, apa ya, aku pendiam sih sebenarnya. Heeh. Tapi kalau udah percaya nggak sih? Iya, Kak, percaya banget, Kak. Diam kalau belum kenal. Aku sebenarnya pendiam kalau nggak kenal kan. Heeh. Jadi kayak apa ya ngomong? Aku berusaha untuk selalu kelihatan aku bawel aja di depan orang. Jadi cara aku narik perhatian orang itu ya dengan ngomong gitu. Ngomong yang Oke. ringan-ringan, ngomong yang ada di depan mata aku, nggak harus apa yang sedang aku rasain itu kali ya. Nggak tahu aku sih. Nggak harus ditemain gitu ya, mau ngobrol apa ya udah, maksudnya Ah, apapun itu. Oke deh, siap-siap. Makasih Kak Anggek. sama-sama. Oke. Nah, tadi udah Kak Chow udah ada belum ya? Belum ya? Tadi ada yang belum aku sebut nggak sih? Kak Fauzia udah, Kak Ulum udah, Kak Anggek udah, Kak Amel. Kak Amel udah belum? Belum kan yang ini? Belum. Ayo Kak Amel. Nih dia. Kak Amel anak keberapa deh? Lupa. Anak terakhir, ketiga. Akhir. Silakan Kak. Eh, Sebelumnya aku mau nambahin yang tadi pertanyaan Karen yang kedua yang adegan favorit di film itu. Oh iya, boleh. Menurut aku kalau adegan favorit tuh yang pas si Bora nikah, tapi kan si Bora tuh ngasih sepatu ya ke bapaknya. Nah, sepatunya itu kan ternyata kegedean. Ya, Tapi gede. bapaknya tuh nggak bilang kan. Akhirnya sama si Ah, ah. Dobson tuh dikasih sumpelan tisu gitu, biar sepatunya pas. Dokternya Terus tahu ya kalau sepatunya kegedean. si Bora awalnya kan belum tahu, cuma pas adegan kalau nggak salah pas lagi sungkeman gitu, akhirnya si Bora tahu kalau ternyata tuh sepatunya tuh kegedean, tapi bapaknya tuh nggak bilang kayak pas kok pas suka gitu. Terus pas yang dia nikah kan kayak ngasih surat, Bora ngasih surat ke bapaknya juga ngasih surat ke Bora gitu kan, kayak Iya, menurut suka. aku dari segi Boranya kan maksudnya Bora kelihatan yang kayak galak nyebelin gitu, tapi ternyata dia sama bapaknya pun sama-sama perhatian gitu kan, Mm-mm. kayak gitu. Itu terfavorit sih menurut aku. Terus kalau misalnya seberapa penting keluarga bagi aku, menurut aku emang penting banget sih, karena keluarga itu kan tempat kita kembali ya, kayak mau gimana pun susah senangnya kita nanti pasti ujung-ujungnya baliknya ya siapa lagi kalau bukan ke keluarga gitu kan. Benar. Terus kalau misalnya cerita, aku sih tipe yang terbuka sama keluarga sih, tapi emang dalam beberapa hal. Maksudnya kalau misalnya emang itu bukan sesuatu yang relate sama keluarga, pasti aku ceritanya ke ya paling ke teman-teman deket aku aja gitu, yang kayaknya keluarga nih nggak bisa ngasih solusi yang baik. Maksudnya mereka nggak bisa ada di posisi itu kan, kayak misalnya Iya. kuliah atau gimana pasti kan nanyanya ke temen deket gitu sih Kak. Jadi tergantung kondisinya ya mau nyeritain apa gitu. Iya, Oke deh. Siap-siap. Makasih Kak Amel. iya. Oke, nah, oke tadi kita udah banyak banget ngobrolin. Terus mungkin yang belum nonton itu Kak Pinke, Kak Anggek, sama Kak Chow. Nah, semoga sih nantinya bakalan bisa nonton karena apalagi Kak Pinke kan yang Kak Pinke, Kak Anggek nih kerjanya di lembaga pendidikan gitu kan. Dan maksudnya sering bertemu sama anak-anak yang karakternya beda-beda. Mungkin kayaknya film ini adalah referensi film atau drama Korea yang cukup cukup eh, banyak pelajaran yang bisa diterapkan ke anak-anaknya juga sih. Karena
dari sini aja ya, maksudnya kayak si Doksun itu kan dia nggak terlalu pinter banget, tapi ayah dan ibunya tuh selalu nggak. Oh, waktu itu kalau nggak salah si Doksunnya mungkin ada yang mau bisa bantuin ya. Jadi yang ibunya abis ngambil rapot kalau nggak salah ya, Doksunnya itu nggak keterima di universitas gitu. Terus ibunya sebenarnya nangis sih, tapi nggak menghadap si Doksun karena menghargai si Doksun dan usaha-usahanya gitu. Mungkin bisa diterapin juga sih sama kita sebagai pendidik mungkin atau nantinya sebagai orang tua kalau ternyata anak kita udah berproses loh, udah belajar gitu. Jadi kadang kita kan suka lupa nilainya di hasil akhirnya aja, tapi prosesnya untuk mendapatkan nilai itu kadang kita suka lewatin, suka lupain gitu. Terus banyak juga kayak pertemanan-pertemanan gitu kan. Solidnya mereka mungkin bisa diterapin juga ke pertemanan nanti kita sehari-hari gitu. Nah, karena ini udah sampai penghujung akhir, kita balik lagi ke seru-seru nih. Kan kalau misalkan di film itu ada 5 orang, mungkin yang udah pernah nonton, nanti bisa sambil closing sebutin 2 kata untuk kegiatan malam ini. 2 kata ya, nggak boleh sama seperti biasa. Terus habis itu kalian dukung tim siapa? Nah, buat yang belum nonton, mungkin kalian cuma perlu nyebutin 2 kata aja tentang ngobrolin film ini atau kegiatan film hari ini dan referensi film yang diobrolin bulan depan kira-kira apa gitu. Mulai dari kayak tadi lagi, Kak Nurul berarti pertama. Halo Kak Nurul. Udah bobo. Kak Nurul belum nyaut. Oke, Kak Yasya udah on belum? Ada. Oke. Nah, ada nih. Kak Yasya 2 kata buat kegiatan malam ini. Terus tim siapa dan kira-kira referensi film buat bulan depan apa kalau ada lagi? 2 kata buat malam ini sih seru banget. Seru Pokoknya banget, oke. Terus aku di tim Jungpal sih, Jungwan. Jadi aku Jungwon itu Jungpal ya, iya aku ingat. aku sedikit sedih sih dengan endingnya. Ya, Bukan happy kenapa ending. sih Kak aku pada sedih ending? Gak tau, aku tim Jungpal pokoknya Kak. Jadi kayak gimana ya? Kayak kecewa aja gitu. Karena udah mendem lama gitu ya. Banget kayak ya ampun tulus banget sih gitu. Oke, siap. Nah, kalau bulan depan ada ngobrolin film lagi atau ngobrolin drama Korea, referensi apa Kak? Film ya. Aku baru-baru ini lihat Film atau film Bumi Manusia. Bumi Manusia? Oke. NKCTHI. Bakal Ya. berat deh. Ya itu. NKTCHI. Oke. Oke, siap. Ya. Makasih Kak Yasya. Jangan Ya. live dulu. Bentar ya. Oke. Terus lanjut. Tadi Kak Nurul udah nyaut belum? Nyaut Kak, nyaut. Tadi aku lagi di kamar mandi. Kaget guys. Apa? Gak apa-apa. Oke Kak Nurul, sebutin 2 kata untuk kegiatan malam ini. Gak boleh sama ya, tadi seru banget udah. Kak Nurul harus siapin lagi. Terus Kak Nurul di timnya siapa? Terus habis itu referensi film untuk kegiatan selanjutnya apa? Atau drama Korea boleh. Aku mau ini deh, 3 kata aja. Jangan 2. Ya apa? Aku seneng banget. Pokoknya seneng. Sekarang Banget. Oke. aku baru ini kan, soalnya baru join gini. Tuh yang ngobrolin film. Terus apa ya? Aku tim Ya memang ini. kalau misalkan filmnya agak-agak topik sih. Tim siapa? Tim Duksun sama Taek. Soalnya aku suka Pak Bugem. Gak tau. Aku demen banget sama Pak Bugemnya udah titik. Kalau referensi
titik pokoknya I love you banget sama Sugeng. Dia mau wamil Kak BTW, lama banget nanti. Astaga. Ya oke, referensi filmnya apaan? Drakor boleh nggak Kak? Boleh dong. Apa? Itu Hospital Playlist. Itu seru banget. Aku udah Hospital habis. Playlist. Walaupun Lagi. masih season 1. 12 episode doang kan ya Kak? Cuma 12. Udah Hospital Playlist aja atau ada yang lain? Sama apa ya? Aku nonton film. The King. Kirain pada suka The King. Suka aku The King Kak. Udah habis juga itu. Ini Wow, sih memang pecinta kayak apa? semua. Nanti kita cerita tentang hari ini. Baru kemarin nonton di Oke, YouTube tuh ada baru keluar. NKTCHI lagi ya. Berarti Iya, udah 2 suara. Tentang keluarga lagi, aduh. Nangis lagi nanti. Oke. Itu lebih relate Kak. Iya, lebih Sama-sama. relate karena di Indonesia. Dadah. Dadah Jangan Karen. lihat dulu. Iya Lihat Kak, dulu. siap. Oke, lanjut. Kak Sinta. Iya, 2 kata. Ah, Butuh spoiler spoiler. Spoiler apa? karena belum selesai aku nontonnya. Terus Baru kalau episode tim, iya sampai 5. Terus nonton. tim emang ada tim apa aja ya? Kalau baru sampai episode 5 emang nggak tahu bakalan milih tim apa. Jadi harus nonton dulu sampai selesai. Nah makanya aku butuh spoiler. Ya nanti boleh tim Jumpal aja tuh. Nanti boleh japri kayak Syah atau Panurul. Boleh japri tuh. Itu cinta segitiga gitu loh Kak. Jadi antara Dukson, si Taek sama Jungwon. Jadi tim mana gitu. Ya udah aku dukung Duksun sama Jungwon deh. Oke. Aku kalah dong. Sebel banget. Duksun sama Jungwon. Terus film apa ya? Belum ada kepikiran. Tapi kalau mau NKCTHI juga nggak apa-apa. NKTCHI ya. Boleh. Siap. Oke. Nonton ikutan ya. Ikutan ya. Siap. Siap. Makasih Kak Sinta. Jangan live Yuk. dulu. Oke. Oke, lanjut ke Pinke. Iya Kak, halo. Oh, boleh dua. Ini sama referensi film. Jadi aku nggak nanya tim mana. Iya, 2 kata. Kalau dari aku sih menambah wawasan, karena aku belum nonton filmnya, tapi berkat spoiler dari teman-teman, aku jadi tertarik karena ini ada kaitannya sama dunia tentang pendidikan juga, tentang psikologi anak-anak kayaknya. Nah, referensi kegiatan lagi sama Anika atau drama Korea. Oh, kalau drakor sih, kalau yang baru-baru ini aku nonton itu The King Eternal Monarch ya. Nah, Halo? Halo, ya Kak, kedengeran nggak? Halo? Kedengeran nggak Kak? Jelas kok Kak. Oh, oke. Jadi kalau aku sih, iya The King. Itu halo? Awal kedengeran. Iya. Awal-awal tuh emang kayak belum nyampe gitu loh otaknya. Ibaratnya teorinya tuh rumit gitu awal-awalnya, tapi makin kesana makin seru. Kalau menurut aku sih gitu. Oke, makin seru ya kesana. Ini yang Lee Min Ho bukan sih? Iya ya? Iya betul Kak. Iya Kak, Lee Min Ho Kak. Lee Min Ho. Oh ya Allah. Ya. Debutnya Lee Min Ho Kak setelah dia wamil. Iya betul. Besok dia ulang tahun loh Kak. Oh iya dia ulang tahun Kak. Bener. Bisa Kak? Iya besok. Ini ya ampun. Kayak bener best kayak aku ulang tahun Kak. Iya. Dia ulang tahun yang ke-34 tuh Kak. Ya Allah. Aku ngesip banget sih dia sama si Teul. Iya ya benar. ampun. Oke,
Oke, makasih Kak Pinke. Ya, sama Kak. Oke, lanjut Kak Fauzia. Kalau dua kata dari aku sharingnya asik karena menyampaikan pendapat masing-masing dari teman-teman dari sudut pandang yang beda-beda. Oke. Gitu. Terus tim mana Kak Fauzia? Kalau aku tim Dokson sama Tek, soalnya yang kelihatan ada effortnya emang sih orang-orang lebih banyak ke Jumpal, cuman kalau aku lebih ngeliat effortnya si Tek aja sih. Oke, Kak Nurul ada temennya tuh. Ada, makasih loh Kak. Aku ditemenin. Oke, berarti lebih cocok ini ya timnya Tek gitu. Iya. Nah, referensi film ke drama Korea nih Kak. Bulan depan kalau ada lagi. Kalau drama Korea, aku kemarin baru nonton ini sih, Prison Playbook. Jadi dia masih satu produser sama Replay series ini. Dia juga lumayan seru kok kalau menurut aku. Tapi kalau misal Prison Playbook. Oke. Kalau film mungkin yang genre action ya. Cuman aku belum tahu mau ngasih referensi apa. Terakhir nonton apa Kak? Yang action gitu? Ini sih kemarin masih nonton film Korea itu Time to Hunt. Time to Hunt. Iya. Cuman belum selesai. Oh, belum selesai. Iya. Itu film ya Kak? Iya, film Korea. Aku nonton, kalau film soalnya langsung habis. Belum Oke deh. selesai. Makasih Kak Fauzia referensinya. Iya. Jangan les dulu ya. Iya. Oke, terus tadi Kak Sinta udah, Kak Pinko udah. Kak Anggek. Yes. Dua kata dan referensi film selanjutnya atau drama Korea apa lagi? Apa udah ya? Belum kan? Belum. Aku apa ya? Dua kata ya, dua kata. Ya, ada Pengen nonton. Hah? Pengen makan? Pengen nonton kakak. Pengen nonton. Maaf. Ya, itu. Terus Kayaknya denger film. cerita teman-teman pada seru dah. Iya, nonton makanya. Yap. Referensi film selanjutnya atau drama Korea selanjutnya? Drakor ya. Aku kangen sama Dream High. Ada yang pernah nonton gak sih? Dream High, iya. Pernah. Yang pertama. Yes. Ya yang satu ya, jangan yang dua, yang satu. Iya, yang dua kurang. Iya betul. Beda. Itulah kenapa aku suka Kim So Hyun. Aku juga suka banget sama Kim So Hyun. Nggak dari tadi sih kalian ngobrol kayak gini gitu kan. Aduh. Dia lagi main drama nih. Iya, tanggal 20 dong hari ini dong. Iya. Kemarin baru. Tapi belum muncul di sini. Iya. Udah nonton aku Kak. Kim Wih, So Hyun kan seru banget. Seru banget Kak. Seru banget Kak BTW. Iya. Akhirnya aku merasakan Drakor lover. kan Korea lovers gitu. Oke deh, makasih Kak Anggek. Sama-sama Kak. Lanjut Kak Amel. Ya, kalau menurut aku dua kata sudah menghibur. Sudah menghibur, oke. Kalau timnya aku sih Junghoon ya, karena dia meskipun cintanya nggak terbalas, tapi dia diem-diem perhatian gitu ke si Dokson, jadi aku suka ya. Terus kalau referensi film paling aku juga suka sih yang nanti kita cerita tentang hari ini Kak. CTHI ya berarti. CTHI, iya. Oke. Terus ada lagi nggak selain itu? Atau itu aja? Drakor itu juga aja sih. Drakor belum ada yang seru lagi deh menurut aku. Maksudnya aku belum nonton yang seru-seru lagi. Oke, berarti
NKCTHI lah sementara. Iya. Ya, makasih Kak Amel. Iya. Oke. Terakhir, Kak Chow, udah ada suaranya belum ya? Halo Kak Chow. Ini dia mandi. Ya udahlah. Apaan? Di depan TV. Nah, aku aja lah preferensi film untuk selanjutnya. Itu sama kayak yang lain. Nanti kita cerita tentang hari ini. Oh, kenapa gitu? Karena udah nonton. NKCTHI ya berarti. Ya, Nah, itu kalau bagus sih. menurut Kak Chow, apa yang seru dibahas? Yang perlu dibahas. Mungkin benar-benar. Iya, di film itu maksudnya. Ya kan, misalkan bulan depan mau ngobrolin ini nih. Kira-kira yang seru dibahas dari film itu apaan sih? Oh, itu kan kalau dari segi filmnya kan ada 3 sudut pandang ya, Kak. Bungsu, anak sulung, sama anak tengah. Ya paling itu aja. Berarti ini ya, Kalau posisi masing-masing. urutan ya, dari bungsu, sulung, sama tengah. Oke. Iya sih, menarik itu. Bungsu, sulung, tengah. Oke, makasih Kak Chow. Siap. Nah, Kak Ulum nih, Kak Ulum boleh deh, karena sama kayak Kak Chow, preferensi film untuk selanjutnya bulan depan, insya Allah. Heeh. Ternyata Kak Ulum lebih tahu dari kita, guys. Entertain. Heeh. Heeh. Oh, jadi memang drama-drama yang diperanin dari si tokoh Reply 1988 ini ya? Iya sih. Itu aja. Oke deh, makasih Kak Ulum. Oke. Nah, karena tadi kalian udah kasih referensi, terus udah nyebutin 2 kata juga, kita menuju ke closing. Jadi terima kasih banyak kakak-kakak sudah meluangkan waktunya. Meskipun kita malam-malam ngobrolin kayak gini, semoga sih nggak pada bosen ya. Nantinya kita akan bikin lagi mungkin film-film yang lain atau sudut pandang yang lain. Dan terus kalau misalkan nantinya mau update kegiatan dari GSB ya follow aja Instagramnya di @minggucerdas. Terus nanti kalau misalkan untuk foto-fotonya paling kan screenshot doang ya, kalian bisa screenshot sendiri aja. Paling nanti sama Kak Ulum udah dikirim sih tadi di grup GSB gitu. Terus pokoknya terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi, selamat istirahat, dan terus jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Sampai ketemu di kegiatan GSB selanjutnya, dan mungkin nanti kita di akhir tahun akan ngobrolin film Bad Genius juga dari Thailand yang seru banget juga. Oke, terima kasih kakak-kakak. Boleh dadah-dadah. Dadah semuanya. Dadah. Dadah. Selamat hari Senin. Dadah. Dadah. Makasih Karen. Makasih, Kak. Semuanya, makasih.